Halo teman-teman, kali ini kita mau bahas 7 fakta bahaya dari tanaman terong-terongan liar yang mungkin kalian belum tahu. Gue sering banget nih lihat tanaman aneh-aneh pas lagi jalan-jalan di kebun atau naik gunung. Nah, di antara tanaman-tanaman itu ada keluarga besarnya terong-terongan liar. Yang versi liar ini ternyata bisa punya sisi bahaya yang nggak kita sangka-sangka. Tanaman terong-terongan liar ini, atau keluarga Solanaceae yang liar, punya beberapa kejutan yang bisa bahaya buat kesehatan kita. Jadi, di video ini, gue bakal ngebongkar 7 fakta penting soal bahayanya tanaman terong-terongan liar ini. Kita bakal bahas mulai dari racunnya, pengaruhnya ke kulit, sampai gimana tanaman ini bisa jadi pengganggu di sekitar kita. Oke, sudah siap? Yuk, langsung aja kita bahas fakta pertama. Fakta pertama, banyak tanaman terong-terongan liar ini yang punya racun, namanya glycoalkaloid. Contohnya solanin. Racun ini sebenarnya cara tanaman melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan, termasuk kita manusia kalau nekat makan. Kalau keracunan, bisa mual, muntah, sakit perut, diare, sampai pusing, demam, ngelihat yang aneh-aneh, bahkan syarafnya bisa keganggu. Biasanya nih, buah yang masih hijau atau daun yang muda itu kandungan solaninnya lebih banyak. Jadi, jangan suka melihat buah semirikan kecil atau terong mini, tetapi bang sambil banting diusai. Fakta kedua, beberapa jenis tanaman terong-terongan liar ini juga bisa bikin kulit kita iritasi. Contohnya Solanum carolinense itu bisa bikin gatal-gatal, kulit jadi merah, bahkan muncul bintik-bintik atau melepuh kecil. Gatalnya ini biasanya karena bulu-bulu halus atau getah tanamannya yang bikin iritasi. Kalau kalian lagi di tempat yang banyak tanaman liar, lebih baik pakai baju lengan panjang, celana panjang, dan sarung tangan ya. Fakta ketiga, tanaman terong-terongan liar ini sering dikira tanaman yang aman dimakan. Soalnya ada beberapa yang buahnya mirip banget bentuk dan warnanya sama saudaranya yang biasa kita tanam, kayak tomat kecil atau terong ungu yang kecil-kecil. Sudah banyak kejadian orang, apalagi anak-anak, nggak sengaja makan buah tanaman terong-terongan liar ini karena dikira aman. Akibatnya, bisa sakit perut biasa sampai harus dibawa ke rumah sakit. Ingat ya, kondisi stamraft. Jangan sang dimakan. Fakta keempat, tanaman terong-terongan liar ini bisa merusak lingkungan di sekitarnya. Beberapa jenisnya itu bisa tumbuh cepat banget dan menguasai satu tempat. Jadinya, tanaman asli di situ jadi kalah, jenis tanaman dan hewan jadi berkurang, dan hewan-hewan yang butuh tanaman asli juga jadi susah. Buat mengatasinya, butuh bantuan orang yang ahli, misalnya pakai cara alami atau obat pembasmi rumput yang aman. Fakta kelima, beberapa jenis tanaman terong-terongan liar juga punya duri yang tajam-tajam. Duri-durinya ini bisa bahaya kalau kita nggak hati-hati, bisa bikin luka dan kena infeksi. Kalau kalian lagi main di tempat yang kayaknya banyak tanaman berduri, penting banget pakai sepatu yang tebal dan ketutup, sama celana panjang. Selalu lihat jalan dan sekitar kalian ya, jangan sampai gara-gara nggak lihat-lihat, malah ketusuk duri terong liar ini. Fakta keenam. Tanaman terong-terongan liar ini sering jadi rumput liar yang bandel banget dan susah dibasmi. Soalnya, mereka bisa tumbuh lagi dari akarnya. Jadi meskipun atasnya sudah dicabut, kalau akarnya masih ada, ya dia tumbuh lagi. Buat petani atau kalian yang suka berkebun, adanya rumput liar dari keluarga terong-terongan ini bisa bikin pusing kepala. Cara ngatasinya butuh sabar dan terus-terusan. Mulai dari dicabutin pakai tangan sampai pakai obat rumput khusus. Fakta ketujuh, tanaman terong-terongan liar ini bisa jadi tempat tinggal buat banyak hama dan penyakit tanaman. Hama kayak kutu putih, tungau, atau beberapa jenis kumbang bisa hidup di tanaman liar ini. Terus nanti pindah nyerang tanaman kita yang bagus-bagus. Selain hama, penyakit tanaman gara-gara virus atau jamur juga bisa numpang di tanaman liar ini. Jadi, penting banget jaga kebersihan sekitar tanaman kita dari rumput liar, termasuk terong-terongan liar ini. Biar tanaman kita nggak kena hama dan penyakit. Nah, itu tadi 7 fakta bahaya soal tanaman terong-terongan liar yang mungkin selama ini nggak kita sadari. Mulai dari yang beracun kalau dimakan, bikin kulit gatal, sering dikira tanaman aman, bisa merusak lingkungan, punya duri tajam, jadi rumput liar yang susah dibasmi, sampai jadi tempatnya hama.
Ternyata meskipun kelihatannya biasa aja atau malah bagus, ada bahaya yang harus kita hati-hati ya. Penting banget buat kita ingat, nggak semua yang ada di alam itu boleh kita pegang atau makan sembarangan. Alam itu punya aturan sendiri, dan kita sebagai manusia harus belajar menghargai dan mengerti itu. Tahu mana yang aman dan mana yang bahaya, itu salah satu cara kita biar lebih pintar kalau lagi di alam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya buat video seru lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Semoga info ini berguna buat kalian semua. Jaga diri baik-baik, tetap hati-hati, dan sampai ketemu di fakta-fakta dari 7 fakta. Dadah.